Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari beberapa materi yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini, yaitu Diklat Medical First Responder, angkatan yang ke-25 ya, Bapak Ibu sekalian. Ini peserta, alhamdulillah sudah hadir semua dari 43 UPT atau kantor SAR dari seluruh Indonesia. Ini alhamdulillah telah hadir seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baik Bapak sekalian, sebelumnya kami akan coba share screen terlebih dahulu. Baik Bapak sekalian, sudah terlihat ya di layar. Jelas ya Pak Ibu ya. Pada pagi hari ini kita akan memberikan pengantar terkait dengan overview Diklat Medical First Responder angkatan ke-25. Sebelum memberikan materi overview, mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dade Firdaus, saat ini sebagai Widaiswara Ahli Madya pada Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan. Untuk pengalaman kerja, sebelum masuk di Basarnas, saya di perusahaan swasta, di perusahaan pertambangan, produksi semen, PT Indo Semen selama kurang lebih 6 tahun, kemudian di perusahaan separator aki untuk kendaraan bermotor, perusahaan joint venture Indonesia Korea kurang lebih 3 tahun, dan sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang bekerja di Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas. Untuk riwayat pekerjaan kurang lebih 20 tahun berdinas di Biro Perencanaan, dimulai dari staf Biro Perencanaan, kemudian sempat menjadi perencana ahli pertama, kemudian berpindah-pindah dari jabatan struktural, dari Kasubag Evalab, kemudian Kasubag Renprop, sempat menjadi Kasih Perbekalan di Direktorat Sarana Prasarana, kemudian menjadi Kasubag Program, dan terakhir kurang lebih 8 tahun sebagai Kabag Rencana dan Program, dan sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 sebagai instruktur SAR di Balai Diklat Basarnas, dan semenjak tahun 2023 sampai dengan sekarang saya berdinas di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah mengenal pada saat kami berdinas di Biro Perencanaan. Baik Bapak-Ibu sekalian, sebagai ungkapan rasa untuk menambah semangat, kita sapa dulu dengan salam SAR ya Bapak-Ibu sekalian ya. Sudah paham ya? Apabila saya berikan salam semangat pagi, Bapak Ibu menjawab dengan quick response, satu jiwa, satu rasa, dan Basarnas. Oke, Bapak ya, bisa kita mulai. Semangat pagi, quick response, satu jiwa, satu rasa, Basarnas. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini menambah semangat kita untuk belajar terkait dengan pelatihan-pelatihan teknis di Basarnas. Baik, tujuan daripada pelaksanaan diklat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara melakukan penanganan MFR atau Medical First Responder terhadap korban yang disebabkan karena sakit atau cedera. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekilas bisa memahami atau pernah mempelajari apa sih sesungguhnya MFR sepengetahuan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Mungkin dari ujung barat Pak Budiono dari Aceh bisa memberikan
ulasan terkait MFR. Silakan Pak Budiono. Oke, penanggulangan kecelakaan pertama. Oke, ada lagi dari ujung timur. Saya minta Pak Andreas dari Biak. Apa Pak yang Pak ketahui tentang MFR? P3K, ya boleh seperti itu. Pertemuan Bapak dari tengah, silakan Pak Adil dari Banten ini. Silakan Pak Adil. Sama, oke. Penanganan gawat darurat pada penanganan kecelakaan pertama. Oke, baik. Itu semuanya betul ya, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah bagian daripada seluruh materi yang ada di MFR, Medical First Responder. Baik, untuk mengetahui sejauh mana yang akan kita pelajari, ini adalah struktur kurikulum dari pelatihan atau diklat Medical First Responder yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah penilaian keadaan, yang kedua penilaian dini korban, yang ketiga penanganan korban, dan yang keempat adalah pelaporan ya. Baik, apa sih materi dalam pelatihan untuk penilaian keadaan? Yang pertama adalah tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, SPGDT. Yang kedua adalah insiden. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu nanti mempelajari sistem terkait dengan jaringan daripada penanganan darurat dalam penanggulangan kecelakaan. Dimulai daripada unsur yang ada di lapangan, melakukan penanggulangan MFR, kemudian pra rumah sakit atau pra klinik penanganan sebelum ke rumah sakit, kemudian penanganan di rumah sakit, dan yang keempat penanganan antar rumah sakit. Itu adalah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Kemudian yang kedua insiden. Ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu insiden? Silahkan. Pak Deden dari Lampung, boleh memberikan penjelasan, Pak? Oke, betul sekali, Pak. Jadi insiden itu adalah satu peristiwa yang tidak terduga, yang tidak mengakibatkan korban jiwa, hanya berdampak pada lingkungan saja. Apa sih, Pak, bedanya dengan accident? Nah, kita ada insiden, ada accident. Ya, betul sekali, Pak Amir dari Sorong. Kalau accident adalah suatu kejadian yang tak terduga, yang mengakibatkan adanya korban jiwa atau kerugian jiwa, bisa menyebabkan kematian, atau berdampak pada luka, luka ringan, luka berat, dan seterusnya. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak Amir dari Sorong. Kemudian yang kedua adalah penilaian dini korban. Nanti teman-teman sekalian akan pelajari bagaimana itu terkait dengan penyakit menular, referensi anatomi untuk anatomi tubuh, kemudian penilaian korban, perdarahan dan shock, dan keracunan. Oke ya, ini adalah materi yang pelatihan kedua, yaitu penilaian dini korban. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah penanganan korban. Nah ini yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan pemindahan korban, kemudian bantuan hidup dasar, resusitasi jantung paru, kemudian AED, Automated External Defibrillator. Jadi ini adalah bagaimana kita belajar memberikan bantuan hidup dasar dengan cara manual, bagaimana terkait dengan henti napas, henti nadi, henti jantung. Kalau RJP dan AED bisa dengan alat-alat. Kemudian yang ketiga adalah terapi oksigen. Selanjutnya cedera jaringan lunak, cedera alat gerak, cedera spinal, dada dan tengkorak. Kemudian juga akan mempelajari luka bakar dan kedaruratan lingkungan. Selanjutnya kegawat daruratan medis, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Kemudian selanjutnya adalah triase, prioritas pertolongan. Ada yang
mengetahui apa itu triase? Pak Arif dari Ambon, silakan Pak Arif. Apa itu triase? Oke, adalah satu pengetahuan sistem memilah terkait dengan prioritas pertolongan kepada korban. Ini penilaian triase ini adalah di bawah 5 menit kita bisa menyimpulkan mana korban yang dalam tanda merah, tanda kuning, dan tanda hijau. Terkait dengan henti napas, henti jantung, kita akan melakukan penilaian untuk melakukan pemilahan mana yang lebih prioritas. Artinya merah itu sangat darurat, hingga harus lebih ditolong pertama, kemudian kuning, dan yang terendah adalah hijau. Dan satu lagi, yaitu tanda hitam, artinya korban sudah meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaporan. Adapun waktu pembelajaran pada Diklat Medical First Responder dilaksanakan sebanyak 161 jam pelajaran, kurang lebih 3 minggu untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun tempatnya yaitu berlokasi di Balai Diklat Basarnas, Kecamatan Cariw, Kabupaten Bogor. Metode pembelajaran meliputi metode ceramah, kemudian demonstrasi, didemokan oleh instruktur. Yang ketiga adalah praktek. Nanti seluruh peserta melakukan praktek terkait dengan penanganan pada medical first responder. Selanjutnya adalah evaluasi peserta, di mana pencapaian hasil belajar batas nilai kelulusan untuk teori dan praktek adalah minimal 70. Kemudian indikator hasil belajar dari setiap mata pelatihan pelajaran. Dan yang keempat adalah penilaian kedisiplinan dari seluruh peserta selama melaksanakan pelatihan. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan overview Diklat Medical First Responder Angkatan 25 ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti pelatihan ini dengan semangat, dan tentunya kami harapkan dapat menjaga kesehatan karena pelatihan ini membutuhkan fisik yang prima. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu sekalian dapat menjaga kesehatan dan semoga dapat mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir, kurang lebih 3 minggu, 161 jam pelajaran sampai dengan selesai, dan tentunya diharapkan dapat lulus seluruh peserta dengan nilai yang memuaskan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.